Masih ingat Ati Kodong, pedangdut jebolan The Academy? Kini tersandung kasus penipuan dan dilaporkan ke polisi. Lama tak terdengar namanya, begini kabar terbaru Ati Kodong. Ati Kodong adalah pedangdut yang saat ini tengah jadi sorotan. Bukan soal karir bermusiknya. Perempuan kelahiran Tongke-Tongke, Kepulauan Selayar, tanggal 25 Desember tahun 1986 ini kembali mencuri perhatian gara-gara kasus hukum yang menjeratnya. Hal ini soal kabar Ati Kodong dilaporkan ke polisi. Ini berkaitan dengan kasus dugaan penipuan. Pemilik nama asli Nur Ati ini dilaporkan ke Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024 lalu. Jebolan The Academy Ati Kodong dilaporkan oleh kuasa hukum korban dengan inisial R, Rahwan Akhir Priyono bersama Muhammad Bakri. Rahwan dan Bakri melaporkan dugaan penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik yang dilakukan Ati Kodong terhadap korban R. Rahwan menjelaskan bahwa kasus penipuan ini dimulai pada tahun 2022, ketika Ati Kodong diduga mengambil barang milik R. Kasus dugaan penipuannya Ati Kodong telah mengambil barang milik klien kami sejak Agustus tahun 2022 hingga Juli tahun 2024 dan belum juga melunasi barang tersebut, jelas Rahwan dalam keterangannya. Selain itu, terkait kasus pencemaran nama baik, masalah bermula ketika kuasa hukum Ati menuduh R melakukan penipuan terkait barang yang dibeli. Ati melalui kuasa hukumnya menyampaikan melalui media dan media sosial bahwa klien kami menipu Ati karena telah memberikan barang palsu dan tidak sesuai dengan yang dia pesan, kata Rahwan. Rahwan menegaskan, bahwa klien mereka tidak pernah menjanjikan keaslian barang yang dijualnya melalui media sosial kepada Ati Kodong. Menanggapi tuduhan ini, Rahwan menilai bahwa Ati telah menyebarkan fitnah terhadap R, terutama setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Kami menganggap itu hanya sebagai akal-akalan karena tidak mau membayar, lanjut Rahwan. Rahwan menekankan bahwa kuasa hukum Ati Kodong harus memberikan keterangan yang jelas, dengan mengaitkan antara alat bukti dan keterangan yang dimiliki. Sang pengacara harus memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan didasarkan pada fakta yang sesungguhnya, bukan sekadar untuk tujuan memfitnah seseorang, tutup Rahwan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.